Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita berdoa dulu. Rehan boleh dipimpin? Baik Pak, sebelum mulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya mukanya lagi bahagia banget. Gimana kabarnya? Rehan gimana kabarnya? Agak pilek Pak. Aduh, kenapa? Kan habis hujan-hujanan apa gimana? Dingin banget semalam Pak. Aduh. Iya. Kita gimana? Orangnya sakit, Pak. Sakit? Udah minum obat belum? Sudah, Pak. Pincang? Sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Nah, Bapak harap teman-teman yang lain juga dalam keadaan yang sehat. Karena kesehatan itu mahal anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak mau cek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang izin? Ada, Pak. Siapa? Wisnu. Wisnu. Iya. Bapak panggil satu-satu aja ya. Nanti yang hadir boleh angkat tangan dan mengatakan hadir. Rehan, Hadir Pak. Intan, Hadir. Pinca, Hadir, Pak. Wisnu, Tidak hadir, Pak. yang tidak hadir ya. Tidak. Ada alasan? Izin, Pak, karena ada acara keluarga. Acara Tidak keluarga. ada suratnya. Reno, Hadir Pak. Silvi, Hadir. ya Devi, Hadir, Pak. hadir ya. Berarti yang tidak hadir cuma Wisnu saja ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru. Namun sebelum itu, Bapak ingin mengulas kembali pemahaman kalian terkait materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya apa? Teks deskripsi, Pak. Teks deskripsi, baik, betul Intan. Kemudian ada yang bisa sedikit menjelaskan mengenai apa itu teks deskripsi? Boleh Rehan coba? Teks deskripsi itu bagaimana kita mendeskripsikan sesuatu. Jadi misal ini pena, Ya, betul. pena ini bisa digunakan untuk menulis, lalu memiliki tinta berwarna hitam dan biasanya dipakai menulis di kertas. Baik, boleh kasih tepuk tangan untuk Rehan. Ada lagi yang bisa menambahkan? Pinca? Boleh? Sebenarnya sama aja kayak kan semua Ya. mendeskripsikan benda atau bentuk, bau. Bau. Ya. Ya, terus? Sudah sih, Pak. Udah. Boleh. Kasih tepuk tangan untuk Pinca. Kemudian ada yang bisa menjelaskan ada berapa struktur dari teks deskripsi? Intan? Bisa? Tidak, Pak. Tidak. Besok-besok diulas kembali ya materinya. Baik, Pak. Jadi kita sudah persepsi, sudah refleksi terkait materi minggu lalu. Jadi minggu lalu kita belajar tentang teks deskripsi, apa itu teks deskripsi, kemudian strukturnya itu ada apa aja. Kemudian pada pertemuan kali ini Bapak ingin menjelaskan masih berkaitan dengan teks deskripsi anak-anak. Jadi dalam teks deskripsi itu ada unsur kebahasaannya. Salah satu unsur kebahasaan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah konjungsi. Namun sebelum itu ada pertanyaan pemantik, apa itu konjungsi? Ada yang bisa menjelaskan mungkin atau ada yang sudah tahu sebelumnya terkait konjungsi? Boleh angkat tangannya. Baik, Pica, boleh coba. Konjungsi itu kata kontrasa yang menghubungkan bagian-bagian teks seperti kata, rasa, klausa, kalimat, atau paragraf yang menciptakan alur yang jelas dan logis dalam penggambaran suatu objek, Pak. Baik, boleh kasih tepuk tangan untuk Pica. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, Ika. Konjungsi adalah kata menghubung atau kata tugas yang berfungsi untuk menghubungkan dua satuan bahasa. Sudah.
Ya, nggak apa-apa, boleh. Silakan. Konjungsi itu biasanya hanya kalimat penghubung. Contohnya Hmm. itu kayak Penghubung ya. ada kata ber disambungin dengan kata sambung, jadi bersambung kayak gitu Pak. Oh gitu. Itu namanya berkonjungsi. Itu yang saya paham Pak. Ya boleh. Kasih tepuk tangan juga. Baik. Secara keseluruhan, anak-anak secara umum sudah mengetahui ya terkait konjungsi. Nah, sebelum kita ke pengertiannya, kan kita sedang membahas teks deskripsi ya. Nah, dalam teks deskripsi itu ada yang namanya konjungsi. Nah, pengertian konjungsi itu nanti akan kita kaitkan dengan teks dari teks deskripsi itu sendiri. Nah, sebelum itu, Bapak ingin kalian boleh bisa coba dibaca dari awal sampai akhir dengan suara yang keras ya. Taman kota itu sangat indah dan menenangkan. Di tengah taman terdapat kolam air mancur serta beberapa bangku yang tertata rapi. Pepohonan rindang tumbuh di setiap sudut sehingga udara terasa sejuk dan segar. Selain itu, bunga-bunga berwarna-warni bermekaran di sepanjang jalan setapak, menambah keindahan suasana. Setiap pagi, banyak warga datang untuk berolahraga, sedangkan pada sore hari, mereka duduk santai menikmati alam sepoi-sepoi. Baik, terima kasih Ica. Kemudian ada satu contoh lagi. Boleh kita tolong dibacakan. Baik, Pak. Nomor 2, taman kota itu indah. Udara sejuk, pohon rindang di setiap sudut. Bunga-bunga berwarna-warni bermekaran sepanjang jalan setapak. Warga datang setiap pagi, mereka berolahraga. Sore hari mereka duduk santai menikmati angin. Baik. Ada yang tahu di mana perbedaannya? Ada, Pak. Boleh katakannya dan Ya, jelaskan. ada konjungsinya. Yang mana yang tidak ada konjungsinya? Contoh 2. Contoh 2 tidak ada konjungsinya. Contoh 2. Ada yang sedikit merasa aneh nggak kalian ketika membaca contoh yang nomor 2? Iya, kata-kata yang berbeda. Coba kalian bedakan dengan yang contoh pertama. Lebih enak yang mana dibacanya? Ini Pak yang contoh 1. Contoh 1. Contoh 2. Benar nggak secara kalimat, susunan kalimatnya? Tidak. Tidak. Mengapa? Karena tidak ada konjungsinya. Nah, mungkin anak-anak masih bingung ya, kita langsung ke pengertian. Jadi, konjungsi itu adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, atau kalimat agar deskripsi, karena ini kita konteksnya dengan teks deskripsi ya anak-anak, agar deskripsi terhadap suatu objek, misal tadi taman kota, tempat atau suasana menjadi runtut, pandu dan mudah dipahami. Jadi konjungsi itu kata kuncinya kata penghubung. Kalau di contoh pertama tadi kan ada tuh, sudah Bapak kasih warna, ada serta, sehingga, selain itu, dan juga sedangkan. Nah, kenapa sih Pak kok kita harus belajar konjungsi? Padahal kan kita belajarnya teks deskripsi. Karena gini anak-anak, kalau kita ingin mendeskripsikan sesuatu, pasti kita memerlukan yang ada yang namanya konjungsi. Karena konjungsi itulah yang membuat deskripsi kita menjadi lebih padu. Padu itu apa Pak? Padu itu dia lebih secara mudahnya itu enak dibaca. Gitu. Coba ini perhatikan lagi yang contoh 2. Ini secara susunan kalimat benar, tapi dia tidak padu, tidak enak dibaca dan didengar pun enggak pas gitu. Karena kurangnya konjungsi. Berbeda dengan tes contoh yang pertama. Ini lebih padu. Kenapa? Karena ada konjungsinya. Konjungsi itu apa tadi? Penghubung antar kata, frasa atau kalimat. Itu anak-anak. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. 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 Boleh ada satu yang menjelaskan konjungsi dalam teks deskripsi? Pak, Ya. mau nanya sih Pak, berarti penjelasan saya tadi salah dong Pak terkait konjungsi Pak? Kurang tepat. Kurang tepat ya, Pak? Kurang tepat. Yang dijelaskan oleh Rehan tadi itu bukan konjungsi, tapi dia berimbuhan. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Sudah bisa
dipahami? Sudah. Terkait pengertian. Nah, konjungsi ini ada jenisnya anak-anak. Kalau dalam teks deskripsi biasanya konjungsi yang sering dipakai itu ada 5. Nah, bisa dilihat misalnya ya. Yang pertama ada konjungsi penambahan. Konjungsi penambahan itu ada dan, kemudian serta, juga, dan selain itu. Penambahan itu maksudnya bagaimana Pak? Penambahan itu dia menambahkan penjelasan ataupun deskripsi dari kata atau kalimat sebelumnya. Contohnya Reno dan Wisnu sedang berjalan-jalan di taman itu. Dan dia kan menambahkan tuh Reno dan juga Wisnu. Kemudian selanjutnya yang kedua itu ada konjungsi perincian. Konjungsi perincian atau urutan itu termasuk di dalamnya ada pertama, kemudian selanjutnya. Gunanya untuk apa Pak? Fungsinya itu untuk merincikan atau mengurutkan urutan tahap prosesnya. Kemudian yang ketiga ada konjungsi pertentangan. Maksudnya pertentangan apa Pak? Maksudnya pertentangan di sini itu dia yang berlawanan. Kan pasti anak-anak sudah sering baca tuh ada menemukan kata tetapi, namun, sedangkan. Nah ini di contoh yang pertama tadi kan ada tuh banyak warga datang untuk berolahraga, sedangkan pada sore hari mereka duduk. Itu kan perlawanan itu. Kemudian yang keempat ada konjungsi sebab akibat. Itu ada karena, sehingga, dan oleh sebab itu. Paham nggak dengan sebab akibat ini? Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa. Coba bisa. Maksud sebab akibat itu bagaimana? Paham Pak. Belum ya? Jadi maksudnya sebab akibat itu ada sebabnya juga akibat. Biasanya konjungsinya itu karena, sehingga, dan oleh sebab itu. Contohnya Rehan sedang sibuk pada pagi hari. Oleh sebab itu dia tidak ingin diganggu oleh siapapun. Sebabnya kenapa? Rehan sibuk, akibatnya dia tidak ingin diganggu, maksudnya begitu. Kemudian konjungsi waktu itu ketika, saat, setelah, sebelum. Paham ya maksudnya konjungsi waktu? Dia menyatakan keterangan waktu. Nah, itu akan terkait konjungsi dalam teks deskripsi. Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Jika ada yang ingin ditanyakan, Atau mungkin Pak. Cukup Pak. Intan, Cukup Pak. cukup. Rehan, Reno, cukup. Baik. Ada yang bisa memberikan simpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini? Ada Pak. Jadi yang mana ini? Rehan, oh boleh dua-duanya. Dari Rehan dulu. Ada dulu Pak. Ladies first. Ya Rehan coba dulu. Oh, ladies first dong Pak. Ya coba Intan kalau gitu. Intan udah siap banget ini kayaknya. Boleh? Baik Pak, izin menyimpulkan Hmm. tadi yang sudah Bapak sampaikan tadi, yaitu tentang teks deskripsi, yaitu Bukan teks deskripsi. tentang Konjungsi konjungsi yang dalam- ada dalam teks deskripsi. Ya. Kan? Ya gimana? Tadi yang sudah Bapak sampaikan, yaitu konjungsi itu adalah kata penghubung Benar. kata penghubung untuk menggabungkan frasa, Ya. kata, dan kalimat. Lalu ada juga contohnya tadi yang disebut oleh Bapak, ada jenis-jenisnya itu konjungsi penambahan, lalu konjungsi sebab akibat, konjungsi perinci atau urutan, konjungsi pertentangan, dan konjungsi waktu. Cukup mungkin Pak. Cukup. Ya. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk kita? Ada lagi yang mau menambahkan? Rehan? Cukup Pak. Sesuai sama kita. Sesuai? Sesuai. Sesuainya yang gimana? Ya konjungsi itu sebagai kata hubung. Kata hubung. Kata apa kali banyak kata ya? Kata. Kata hubung itu yang menghubungkan antar kalimat dan antar paragraf, gitu Pak. Udah cukup. Cukup. Boleh terakhir, Caca, Caca, apa itu konjungsi dalam teks deskripsi? Singkat saja. Konjungsi itu tuh kata hubung Pak. Ya. Yang Bapak jelaskan. Hmm.
untuk tugas boleh dilihat di Salidia. Deskripsikan gambar di atas sesuai dengan apa yang terlihat dan juga gunakan konjungsi yang sudah dipelajari tadi. Jadi jangan lupa gunakan konjungsinya. Kalian deskripsikan dari gambar ini, kemudian setelah itu gunakan juga konjungsi dalam penjelasannya. Pertemuan yang akan datang akan Bapak cek. Siapa? Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa. Mungkin cukup yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Tadi materinya terkait konjungsi dalam teks deskripsi. Bapak rasa kalian sudah bisa memahami. Kemudian kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, bisa ditanyakan langsung ke Bapak. Siapa? Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mungkin itu saja. Namun sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, boleh Rehan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, cukup. Bapak rasa itu. Jika ada salah kata, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Saya Rehan Nur Islam selaku panduan observasi 2 keterampilan menjelaskan. Nama calon guru Anggi Agustian Prabowo, NPM 231341042, tanggal 9 Oktober 2025, waktu 11.00 waktu Indonesia Barat. Topik memahami konjungsi dalam teks deskripsi semester 5. Kejelasan 1. Guru menyadari adanya keterbatasan pembendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki siswa, maka itu guru tidak menggunakan kalimat yang berbelit. Ya. 2. Guru menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan yang berlebihan. Ya. Penggunaan contoh dan ilustrasi. 3. Guru memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasannya. Ya. 4. Guru menggunakan contoh yang relevan dengan sifat dari penjelasan itu. Ya. 5. Contoh yang digunakan guru sesuai dengan usia, pengetahuan dan latar belakang siswa. Ya. Pengorganisasian. 6. Guru menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian, khususnya hubungan antara contoh-contoh dan generalisasi hukum atau rumus. Ya. 7. Guru memberikan intisari butir-butir yang penting baik selama pelajaran maupun pada akhir pelajaran, dan bila perlu memberikan penjabaran tambahan. Ya. 8. Mengadakan variasi suara dalam memberikan penekanan pada hal-hal penting dalam penjelasannya. Ya. 9. Butir-butir penting dalam penjelasan diberi tekanan dengan jelas dengan cara mengulanginya, mengatakan dalam kalimat lain atau menyebutkan satu demi satu seperti 1, 2 dan seterusnya. Ya. 10. Penekanan yang berbeda diberikan pula dengan mimik, isyarat ataupun dengan gerakan selama pembelajaran berlangsung. Ya. 11. Pemberian tekanan juga diberikan dengan menggunakan gambar-gambar, demonstrasi atau benda sebenarnya. Ya. Balikan. 12. Guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman, minat dan sikap siswa tentang relevansi atau kegunaan penjelasan tersebut. Ya. 13. Yang terakhir, guru menggunakan balikan itu untuk menyesuaikan ketepatan atau mengubah maksud penjelasan itu. Ya. Itu tadi adalah panduan observasi 2 terkait keterampilan menjelaskan. Nama calon guru Anggi Agustian Prabowo dengan NPM 231304142. Terima kasih.